Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat salam mari bantunya kita, semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, sahabat-sahabatnya, umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jadi sunnahnya ketika kita memasuki rumah baru itu bisa diartikan memang baru dibangun atau baru mau ditempati. Nah, itu kan memang kita bacakan dulu, ya. Di antaranya bisa dengan doa-doa perlindungan, ayat kursi dan sebagainya, atau yang lain. Nah, nanti kita akan mengajak. Kalau kemarin saya sampaikan ke Pak Toto atau Bu Rini, tadi ya saya minta untuk kalau bisa bawa mushaf gitu, bawa Al-Quran. Kalau bisa, nek sing boten nggih mboten apa-apa. Oke, HP itu nek pun nonton mushaf tadi ini mushaf. Maka nanti di dalam fikih itu HP ketika aplikasi Al-Quran dihidupkan, maka dia statusnya jadi mushaf. Hukumnya sebagaimana kita megang mushaf, nggak boleh sembarangan. Mau aplikasi Al-Quran dibuka neng kamar mandi lah, bukan sana. Lali ora ditutup, neng kamar mandi. Itu dosa. Atau orang yang baru najis, ada hadas. Niki saperangnya ulama itu kan ngendika mboten angsal nggih, megang mushaf. Jadi yang disebut mushaf itu adalah kitab ini. Kalau Al-Quran itu kan bacaannya. Walaupun ada ulama yang berpendapat yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu bukan orang-orang yang misalnya najis kayak misalnya nggak wudu, haid dan sebagainya, tapi yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang kuat adalah yang berpendapat bahwa di antara yang tidak boleh memegang mushaf itu adalah yang tadi sedang najis, siapapun. Kalau kafir apalagi tidak boleh. Allah alam. Kemudian kembali ke masalah tadi tentang memasuki rumah baru. Kita sering ya, karena nanti kita kan pengennya tempat kita ini berkah, tempat kita itu nyaman, gitu. Nah, maka didahului dengan sesuatu yang Allah ridhoi itu. Nah, nek di masyarakat kita biasanya doa bersama, yasinan, gitu. Kemudian angsal buatan pergi angsal. Yang penting buatan nonton unsur-unsur yang dilarang agama. Boleh yasinan, boleh. Ini nanti saya ajak membaca surat yang lain. Ya. Sekali lagi saya menyampaikan, yasinan boleh nggak? Boleh. Tapi nanti saya ajak membaca surat yang lain. Nantikane Rasulullah SAW rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan-setan tidak akan masuk di dalamnya. Tuh, Masya Allah, gitu. Nah, dalam konteks kami di syariat itu yang dimaknai syaitan itu siapa? Syaitan itu segala sesuatu yang jauh dari rahmat Allah, segala sesuatu yang mengajak kepada keburukan, yang merusak, itulah syaitan. Bisa minal jin, bisa dari golongan jin, manusia, bahkan virus-virus ini bisa dimasukkan ke syaitan. Begitu. Dan ada cerita yang menarik ketika kemarin selama pandemi itu pasien-pasien COVID kita ajak berkorban. Masya Allah, banyak yang sembuh inilah dengan protokol.
Yang nggak mampu dengan baca Al-Baqarah, Qul huwalak anas. Masya Allah. Nah, karena apa itu tadi? Apalagi mu'awwidzatain falak anas ini nggak cuma untuk perlindungan dari gangguan jin, ya. Jadi asbabun nuzulnya itu kan ketika Rasulullah kena santet, ya. Nah, santet kemudian diruqyah dengan mu'awwidzatain falak dan anas oleh malaikat Jibril. Nah, tetapi kalau kita pahami di dalam ini nanti kaitannya ada dengan ini. Kita boleh nanti ketika baru masuk ini yang dibaca cuma Qul huwalak anas itu boleh. Ya, jadi nggak harus Al-Baqarah juga sebenarnya. Kepala Mas boleh digabung apa mana begitu. Nah, Al-Falaq contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Falaq, Tuhan Falaq. Waktu subuh, ya. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk itu sawan cinta manusia. Kok? Oh, salah. Yang lain? Jin. Apalagi? Segala hal yang diciptakan. Nah, segala yang diciptakan, Masya Allah. Makhluk itu kan ciptaan, maknanya pun. Sedangkan Khalik itu pencipta. Allah Al-Khalik, Allah itu pencipta. Makhluk itu ciptaan Gusti Allah. Nah, jadi ayat punika min syarri ma khalaq menika nuduhake bilih kita itu berlindung kepada semua kejahatan makhluk. Ini semuanya. Jin, setan, manusia, virus, bakteri, sel-sel kanker, sel-sel yang tidak beraturan. Niku sak derenge kula mriki niku kula ngruqyah simbah-simbah setruk. Apa benane? Lah niku ngendikane Gusti Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an di dalamnya terdapat syifa, kesembuhan. Insya Allah jamin kesembuhan, Bu, Pak. Jadi Al-Quran sebagai syifa. Insya Allah dibahas lain waktu, tema tersendiri. Oke. Nah, dan ini nanti tadi ditanya sama Pak Toto. Habis ini insya Allah nanti masih ada yang kita tangani, simbah-simbah sakit demensia. Apa demensia? Pikun. Gimana tenang? Pikun. Memori jangka pendek hilang, memori jangka panjangnya masih ingat. Jadi masa lalu teringat, tapi yang pendek-pendek yang sekarang nggak ingat. Masa tuanya Nggak ingat, anaknya lali, barmaem lali. biasanya masa kecil ya. Ya, biasanya masa kecil yang teringat. Nah, Karena masa insya kecil Allah. yang paling indah kan. Masa bahagia itu. Iya. Nah, jadi ini Al-Quran, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk. Maka biasakan ketika jenengan masuk rumah yang baru ditempati itu ya seperti itu. Bahkan Rasulullah ngendika, pilih barang siapa yang membaca tadi mau lain pagi petang itu terhindar dari gangguan syaitan, terhindar dari gangguan makhluk. Di hadis yang lain, barang siapa yang membaca 5 ayat awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat ke-5, kemudian membaca ayat kursi 2 ayat setelahnya, kemudian akhir surat Al-Baqarah, jika dibaca pagi hari, maka Allah akan lindungi dia dari gangguan syaitan sampai sore. Jika dia baca sore hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan syaitan sampai pagi. Masya Allah. Ini buat wirid kita. Maka ketika kenapa habis sholat itu ya kita baca itu gitu. Itu keutamaannya salah satunya.
kok isih diganggu. Nah, kok ada. Biasanya nek isih diganggu itu pasti ada pintu-pintunya. Gitu. Maka nanti ketika ini rumah ini sudah kita doa bersama di sini, ya sudah berkoroan, jadikan benar-benar rumah ini, tempat ini penuh keberkahan, keberkahan yang Allah ridhoi. Apa? Jauhkan dari maksiat, jangan pakai buat maksiat. Ya. Maksiat itu macam-macam. Contoh misalnya, saya tadi sepanjang jalan ini berpikir, qadarullah itu melewati beberapa yang pernah saya ruqyah. Ada warung makan yang pernah saya ruqyah yang dulunya selama 5 tahun tuh nggak pernah laku. Jadi sok ketutup ngoten niku orangnya. Orang itu kalau melihat itu tutup terus kayak gitu. Nah, qadarullah kemudian kita ruqyah, sudah kita pahamkan bahwa nggak cukup dengan ruqyah, tetapi harus diperbaiki. Kita harus celah-celah pintu masuknya syaitan harus ditutup semuanya. Maksiat harus ditinggalkan, ditobati semuanya. Nah, qadarullah, masya Allah, setelah itu rame, warungnya itu rame sampai bisa buka cabang sampai 3 itu, masya Allah. Nah, qadarullah, saya beberapa tahun kemudian dihubungi lagi sama istrinya. Ustaz, usaha kami ini lagi turun lagi, bahkan cabangnya. Terus itu suami malah senang judi lagi. Wah, lah ini masalahnya maksiat deh. Mau jadi katakanlah ada orang yang hasad kemudian melempar sihir, nggak akan bisa masuk setan sihirnya kalau nggak ada pintunya, nggak ada celahnya maksiat. Otomatis kan seperti ini, imun. Orang sakit demam berdarah, penyakit demam berdarah itu ini ngaji sidik nggih, ngoten-ngoten nggih. Orang sakit demam berdarah itu bisa timbul terjadi karena apa? Nggak cuma karena virus. Corona itu terjadi nggak cuma karena virus. Ada virus, kalau nggak ada media nggak bisa itu nular. Nggih betul. Mulai jenengan ngangge masker sedaya. Ben omben yang nular. Niku. Jadi ada virus tapi nggak ada media nggak akan bisa. Begitu syaitan jin nggak akan bisa masuk kalau nggak ada media. Paham ya? Syaitan nggak akan masuk rumah kita kalau nggak ada celahnya. Sudah didoakan kita, kok masih bisa ada gangguan misalnya. Kok rasanya panas, hawanya nggak enak, nggak tentrem dalam rumah, dalam keluarga. Ya, karena memang ada pintu-pintunya. Tapi nggak bisa itu timbul walaupun diserang wis nular ketularan virus. Makanya ada istilah OTG, OTG, orang tanpa gejala, di swab positif tapi sehat. Nah, orang kena gangguan setan, kena gangguan jin, nggak ngefek seolah-olah. Karena apa? Karena imunnya iman, spiritualnya bagus. Maka 4 hal ini pengaruh. Rumah kita sudah kita doakan, jine lunga misalnya. Jine lunga. Tetapi sing manggon ada maksiatnya. Terus nyun sewu termasuknya kan rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Itu ngendikane Rasulullah adalah ada patung-patung, ada gambar-gambar yang bernyawa, kemudian ada simbol-simbol agama lain. Ini jelas simbol-simbol agama lain. Ada jimat-jimat. Nah, maka jadikan ini nanti nek sakit hilang gitu. Nggak ada jimat-jimat, nggak ada simbol-simbol agama lain. Rasulullah itu nanti ngebingungin. Ketika Rasulullah sama seorang sahabat sedang berjalan, terperosok itu kudanya. Kemudian sahabat itu mengumpat, celaka setan. Diingat kali Rasulullah, jangan engkau ucapkan bismillah, engkau ucapkan innalillah misalnya. Jangan
mengkambing hitamkan setan. Nah, dengan seperti itu kata Rasulullah, bentuk setan itu bentuk setan dari golongan jin akan semakin besar, bahkan bisa sebesar rumah kan. Tapi ketika engkau membaca Bismillah, maka bentuknya akan semakin kecil, bahkan lalat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita tuh memuja yang nggak secara sengaja gitu nih, nggak sengaja lombok setan lah. Jenenge nopo aneh? Kalau lombok gendut, lombok pedes, lombok galak. Ojo lombok setan, seneng setan mungkin. Nah, hal-hal seperti ini sepele, tetapi ini pengaruh sangat di kehidupan kita. Malaikat tidak masuk ke sana. Kalau malaikat nggak masuk, yang masuk siapa? Setan. Wih, tamu nih. Senes, maksudnya senes tamu nih. Kalau malaikat nggak masuk, sing masuk itu setan. Yang para ulama menyampaikan, malaikat yang masuk ke rumah itu adalah malaikat rahmat, malaikat yang setiap hari mendoakan kita. Malaikat rahmat sing ndongake dhewe, apa itu ngene dhewe ditompo Gusti Allah. Belum mesti toh. Kita itu berdoa belum tentu Allah kabulkan ya, tanpa rahmatnya Allah. Karena apa? Ada sebuah hadis begini, ada seorang musafir menunggang kuda, kemudian pakaiannya serba lusuh, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, ya Allah, bagaimana aku kabulkan doanya sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram. Yes. Pada hari ini kita susah mencari sesuatu yang halal itu, yang saya halal haram itu ada. Haram itu bisa lidati dan liwiri. Lidati karena zatnya itu jelas, cetok, daging babi, daging anjing, khomer itu haram, darah itu haram. Nah, nek ayam haram apa halal bu? Ayam nih, ayamnya tonggo nih. Nek ayamnya dewi halal apa haram? Nah, hari ini kita sering dapati di lapangan, nyun sewu. Ini kaitannya dengan doa. Jenengan perhatikan, ketika ayam itu disembelih cuma kecil lubangnya, kira-kira putus 3 saluran tuh ya? Enggak. Padahal di hadis syaratnya harus putus 3 saluran. Hulkum mari bajedain. Hulkum niku saluran kerongkongan, makan, mari niku tenggorokan, napas. Bajedain itu 2 urat, 2 pembuluh darahnya, vena apa? Jugularis kali arteri karotid ya, baru. Nah, walaupun Imam Syafi'i niku mensyaratkan cuma 2 yang wajib, tenggorokan kali kerongkongan. Yang wajadain itu keutamaan. Nah, tapi mayoritas ulama harus 3 itu. Nek mingkur sidik bolong sidik, kira-kira paling putus saluran ini. Dan itu sering terjadi, ada di lapangan. Kita sering dilapori. Karena saya dalam ini Allah takdirkan diamanai di pengurus juru sembelih halal di Kulon Progo, bidang dakwah. Jadi tugas saya untuk mensosialisasikan masalah sembelihan halal itu. Dan itu pengaruh di doa kita. Nah, kita hati-hati, ternyata ada maksiat yang kita nggak sadari. Gampang kok setannya. Padahal daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka baginya neraka. Nah, maka nanti keberkahan termasuk di TPA
Pak tempat pemotongan ayam. Betul ini. Kan ada kayak mau. Penitipan. Tempat penitipan anak. Jadi BK, KB, TPA. BPA. Sok tonton snack bareng betul. Ada. Dan gitu. Nah, hati-hati. Tadi kan makan gue ligori dan lidati. Lidati itu jelas setara zatnya. Hukum asal makanannya. Ketuk, pelon itu halal. Ligori karena pelonnya sopo. Ini kalau ayamnya sinten. Nah, ini ligori karena yang lain, sebab yang lain. Nah, ini hati-hati untuk keberkahan ilmu, keberkahan rumah, tempat, ya, ini diperhatikan. Ya. Jadi nggak cukup. Kenapa ini kulo bahas panjang lebar? Nggak cukup hanya dengan kita masuk, kita doakan, itu nggak cukup. Kulo rumiyin riko dipun napa nggih aturi pindahan puskesmas Temon. Dulu kan puskesmas Temon itu tersewetan, terus menempati puskesmas yang baru yang di bekas SMA Maret apa gitu. Poin digeser ngilen. Nah itu kan saya yang diminta ngisi pengawasan sekaligus doa bersama juga. Itu juga sama kita sampaikan begitulah. Jangan pengen mencari keberkahan, kemudian sakinah. Sakinah nggak cuma dengan dalam rumah tangga. Sakinah itu apa maknanya? Tenang kok. Sakinah itu tenang. Panggilan sakinah fi qulubihim. Allah turunkan sakinah ketenangan dalam dada manusia. Itu disebabkan apa tuh? Karena ketakwaan kita. Gitu. Nah, maka takwa, makna takwa ini adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Agar nanti jadi tenang yang tinggal di sini, anak-anak betah, semakin banyak yang sekolah di sini, berkah ilmunya, berkah amalnya, insya Allah. Dimulai dari kita mengharap ridho Allah dulu, mencari ridho Allah dulu. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah keberkahan. Berkah ini kenapa? Al barakatu tuzidukum fi ta'at. Berkah itu adalah semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Dengan rumah ini berkah, maka wasilah rumah ini menjadi semakin taat kita kepada Allah. Baik keluarganya, baik yang beraktivitas di dalamnya, baik yang belajar di dalamnya. Masya Allah, ini berkah. Pengen toh? Berkah pengen betul? Pengen. Segede makatan yang bisa kita sampaikan sekadar puluh saja. Nanti sekali lagi akan saya ajak panjenengan untuk bersama-sama baca surat Al-Baqarah. Siap betul? Nek jenengan siap, aku rasa Quran. Ketak kacak ya. Ayat-ayat pelindungan saja. Tapi kalau jenengan siap, kita bersama-sama. Karena nanti juga yang tinggal di sini kan jenengan toh. Maka akan saya libatkan jenengan.